Yes, alhamdulillah mantap. Kabar baik hampiri timnas Indonesia. Fans Garuda Auto full senyum mendengarnya. Jelang hadapi laga super krusial versus Bahrain dan Cina. Mendadak Sintayong temukan mesin gol dari Liga Belanda. Apalagi sang bomber ungkap sangat terbuka perkuat timnas Indonesia. Bagaimana rencana Coach Shin dan PSSI selanjutnya? Dan bisakah sang bomber ini direalisasikan perkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat? Temukan penjelasannya di sini. Di luar dugaan, fans timnas Indo langsung dibuat kaget mendengarnya. Tak disangka sebelumnya, dengan sangat tegas dan berani Rizky Ridho malah ngomong begini soal kehadiran Mas Hilgers ke timnas Indonesia yang dikatakan publik bisa menggeser posisinya di starting line up. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan bagaimana Ridho bisa mengamankan posisinya di skuad inti timnas Indonesia? Simak baik-baik penjelasan lengkapnya di sini. Kejutan besar, langkah super cerdas Sintayong hadapi dua laga krusial versus Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan depan. Coach Shin buat keputusan super jitu begini soal pemanggilan pemain Liga 1 ke timnas Indonesia. Langsung bikin heboh publik Indo. Apa rencana besar di balik keputusan mengejutkan ini? Dan bagaimana hal ini bisa mempengaruhi jalannya pertandingan mendatang? Simak semua penjelasannya di sini. Yes, mantap betul lah ini. Fans timnas terus dibuat bangga. Langkah super cerdas PSSI dan Pak Erick demi terus tingkatkan kualitas timnas Indonesia. Erick Thohir siapkan laga uji coba antara timnas Indonesia versus Belanda tahun depan. Bukan lagi lawan tim ASEAN. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan bagaimana langkah cerdas ini sangat berdampak pada kualitas timnas Indonesia ke depannya? Simak baik-baik detail lengkapnya di sini. Mantap! Yes, alhamdulillah. Kejutan spesial hampiri Garuda Muda. Publik Indo langsung dibuat full senyum mendengarnya. Timnas Indonesia U20 dapat keuntungan besar jelang lawan Timor Leste U20 nanti malam. Bisa kembali menang mudah dan segera pastikan lolos kualifikasi Piala Asia U20 2025. Temukan semua penjelasan mengejutkannya yang bikin bahagia di sini. Mengemparkan, publik dubiat heboh mendengarnya. Dengan sangat jujur dan tegas manajer Timnas U20 kasih sindiran keras untuk Wilber Jardim. Timnas U Indonesia lebih besar dari seorang pemain. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Dan bagaimana karir Wilber Jardim di Timnas Indonesia ke depan? Simak berita yang mengejutkannya di sini. Mantap! Super fantastis! Langkah super cemerlang Coach Indra Syafri jelang laga krusial versus Timor Leste nanti malam. Tak mau terlena kemenangan besar versus Maladewa di laga perdana, langsung siapkan strategi super hebat ini. Temukan semua persiapan mengagumkan Garuda Muda yang bisa membuatmu terkagum dan semakin optimis. Skandal kontroversial akhirnya terungkap jelas. Mendadak Jens Raven beri pernyataan menohok soal bedanya merumput di Surabaya dan Jakarta dengan Timnas Indonesia U20. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan bagaimana Raven tetap bisa perform dalam laga-laga selanjutnya ke depan? Simak semua detail lengkapnya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah mantap. Kabar baik hampiri Timnas Indonesia. Fans Garuda Auto full senyum mendengarnya. Jelang hadapi laga super krusial versus Bahrain dan Cina. Mendadak Sintayong temukan mesin gol dari Liga Belanda. Apalagi sang bomber ungkap sangat terbuka perkuat Timnas Indonesia. Bagaimana rencana Coach Shin dan PSSI selanjutnya? Dan bisakah sang bomber ini direalisasikan perkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat? Temukan penjelasannya di sini. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong punya alasan untuk bahagia. Pasalnya, penyerang berbakat dari Liga 2 Belanda, Miliano Jonathans, yang memiliki nenek asal Depok, membuka peluang untuk memperkuat timnas Indonesia.
Dalam sebuah wawancara dengan Yusa Nugraha, Miliano Jonathans, yang bermain sebagai winger untuk Vitesse Arnhem di Liga 2 Belanda, mengatakan bahwa ia akan berdiskusi dengan keluarganya terlebih dahulu jika mendapat tawaran resmi dari PSSI untuk menjadi warga negara Indonesia. Ini akan menjadi kehormatan besar jika mendapat tawaran membela timnas Indonesia. Namun, saya tidak bisa membuat keputusan ini sendiri. Saya pasti akan membicarakannya dengan keluarga saya terlebih dahulu, ujar Miliano Jonathans, dikutip dari kanal YouTube Yusa Nugraha. Miliano juga menegaskan bahwa dia tidak menutup kemungkinan untuk membela timnas Indonesia. Pemain yang mendapatkan kontrak profesional dari Vitesse Arnhem saat usianya baru 16 tahun ini sangat terbuka untuk kesempatan tersebut. Kehadiran Miliano Jonathans tentu akan sangat dinantikan oleh timnas Indonesia, terutama untuk memperkuat sisi kanan penyerangan Garuda. Saat menghadapi tim-tim besar dengan pertahanan yang solid, Ragnar Oratmangoen seringkali harus bertarung sendirian melawan pemain bertahan lawan. Jika Miliano bergabung, winger berusia 20 tahun ini bisa membantu Ragnar dalam membongkar pertahanan lawan. Soal kualitas, tidak perlu meragukan kemampuan Miliano. Pemain dengan tinggi badan 180 cm ini tampil cemerlang bersama Vitesse Arnhem di Liga 2 Belanda musim ini. Dari 7 pertandingan, Miliano berhasil mencetak 3 gol dan 1 assist. Catatan tersebut sudah cukup untuk menempatkan Miliano Jonathans di posisi 15 besar pencetak gol terbanyak di Liga 2 Belanda musim 2024 hingga 2025. Namun, Miliano belum merasa puas dengan pencapaiannya sejauh ini. Ia menargetkan bisa memberikan kontribusi 20 gol, baik dari gol langsung maupun assist untuk Vitesse Arnhem musim ini. Mampukah Miliano mencapai target ambisiusnya itu? Hanya waktu yang akan menjawab. Di luar dugaan, fans timnas Indo langsung dibuat kaget mendengarnya. Tak disangka sebelumnya, dengan sangat tegas dan berani Rizky Ridho malah ngomong begini soal kehadiran Mees Hilgers ke timnas Indonesia yang dikatakan publik bisa menggeser posisinya di starting line up. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan bagaimana Ridho bisa mengamankan posisinya di skuad inti timnas Indonesia? Simak baik-baik penjelasan lengkapnya di sini. Pemain bertahan timnas Indonesia Rizky Ridho menyambut positif kehadiran Mees Hilgers, calon pemain naturalisasi asal FC Twente. Menurut Ridho, kedatangan Hilgers akan memberikan dampak baik bagi perkembangan timnas Indonesia dan juga menjadi kesempatan baginya untuk belajar dari pemain berkualitas. Saya tahu Mees Hilgers adalah pemain bagus dan ini positif untuk timnas Indonesia. Ini juga baik untuk saya karena bisa belajar lebih banyak lagi dari dia. Selama ini saya juga sering mempelajari hal-hal dari pemain bagus di Indonesia, ujar Ridho dalam acara Santini Jebret Media Awards di Jakarta Kamis kemarin. Ridho yang bermain untuk Persija Jakarta merupakan salah satu pemain kunci di lini belakang timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Di bawah kepemimpinan pelatih Shin Tae-yong, posisi Ridho nyaris tidak tergantikan meskipun ada banyak pemain naturalisasi baru seperti Jordi Amat, Justin Hubner, dan Jay Izzes. Sejak bergabung dengan timnas, Ridho telah tampil 38 kali di berbagai kompetisi dan mencetak 4 gol. Di semua kelompok usia, ia telah bermain sebanyak 86 kali dengan mencetak 5 gol. Ridho tidak melihat kehadiran Mees Hilgers sebagai ancaman, melainkan sebagai motivasi untuk tampil lebih baik dan lebih konsisten, baik di timnas Indonesia maupun di klubnya Persija Jakarta. Bagi saya, kedatangan Mees Hilgers bukanlah masalah, justru menjadi motivasi untuk saya bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya, ucap Ridho yang kini berusia 22 tahun. Timnas Indonesia akan segera menghadapi laga penting dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan melawan Cina pada 15 Oktober 2024. Mees Hilgers yang saat ini sedang dalam tahap akhir proses naturalisasi diharapkan bisa bergabung dan bermain pada pertandingan tersebut. Kejutan besar, langkah super cerdas Shin Tae-yong.
Hadapi dua laga krusial versus Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan depan, Coach Shin buat keputusan super jitu begini soal pemanggilan pemain Liga 1 ke Timnas Indonesia. Langsung bikin heboh publik Indo. Apa rencana besar di balik keputusan mengejutkan ini? Dan bagaimana hal ini bisa mempengaruhi jalannya pertandingan mendatang? Simak semua penjelasannya di sini. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong membuka peluang untuk memanggil pemain baru dari Liga 1 dalam persiapan menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2024. Dia memastikan akan terus memantau perkembangan pemain lokal meski belakangan mengandalkan beberapa pemain naturalisasi. Jika ada pemain baru yang bagus, pintu Timnas Indonesia selalu terbuka. Yang penting pemain bisa menunjukkan perkembangan yang baik, ujar Shin Tae-yong dalam acara Santini Jebret Media Awards. Sejak menjadi pelatih Timnas Indonesia pada 2019, Shin Tae-yong telah banyak mempromosikan pemain muda lokal ke tim senior seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Hernando Ari Sutaryadi. Ketiga pemain tersebut telah menjadi andalan Timnas hingga pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Australia. Baru-baru ini Coach Shin juga memanggil Malik Rizaldi, penyerang Madura United, yang tampil gemilang di Liga 1 musim lalu dengan mencetak 13 gol dalam 36 pertandingan. Malik sempat dipanggil untuk uji coba melawan Tanzania, serta putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina, dan langsung dimainkan sebagai pemain pengganti melawan Tanzania. Shin Tae-yong sering terlihat menonton langsung pertandingan Liga 1 bersama para asistennya. Terakhir, dia hadir dalam laga Persija Jakarta melawan Dewa United pada 16 September 2024. Pelatih berusia 54 tahun itu berjanji akan terus mengamati kompetisi lokal untuk mencari pemain berbakat sambil tetap mempertimbangkan pemain naturalisasi. Coach Shin akan segera menyusun skuad Timnas Indonesia untuk dua pertandingan melawan Bahrain dan Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pastinya saya akan terus memantau pertandingan Liga 1, tegas Coach Shin. Yes, mantap betul lah ini. Fans Timnas terus dibuat bangga. Langkah super cerdas PSSI dan Pak Erick. Demi terus tingkatkan kualitas Timnas Indonesia, Erick Thohir siapkan laga uji coba antara Timnas Indonesia versus Belanda tahun depan. Bukan lagi lawan tim ASEAN. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan bagaimana langkah cerdas ini sangat berdampak pada kualitas Timnas Indonesia ke depannya? Simak baik-baik detail lengkapnya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membuka kemungkinan adanya pertandingan uji coba antara Timnas Indonesia dan Belanda pada tahun depan. Namun pertandingan ini masih bergantung pada hasil kedua tim di kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI dan Federasi Sepak Bola Belanda KNVB sudah menjalin kerjasama untuk mendukung kemajuan Timnas Indonesia yang dikenal dengan julukan skuad Garuda di kancah sepak bola internasional. Erick Thohir menyambut baik rencana pertandingan tersebut. Namun dia menjelaskan bahwa laga ini belum bisa digelar dalam waktu dekat karena Timnas Indonesia dan Belanda sama-sama sibuk dengan kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk tahun depan, itu akan tergantung dari hasil kualifikasi Indonesia dan Belanda, ujar Erick Thohir seperti yang ia sampaikan melalui Instagramnya. Erick juga menyebut bahwa pertandingan ini kemungkinan besar akan diadakan di Indonesia sehingga para penggemar sepak bola di tanah air bisa menyaksikan langsung. Kami mungkin bisa mengundang timnas senior Belanda secara profesional seperti saat kami mengundang Argentina, tambah Erick. Selain itu, Erick menyatakan bahwa pertandingan ini bisa menjadi agenda penting yang terus dikembangkan bersama dengan Belanda. Saat ini, Timnas Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan peringkat FIFA mereka naik 4 posisi ke peringkat 129. Mantap! Yes, alhamdulillah. Kejutan spesial hampiri Garuda Muda. Publik Indo langsung dibuat full senyum mendengarnya. Timnas Indonesia U20 dapat keuntungan besar jelang lawan Timor Leste U20 nanti malam.
bisa kembali menang mudah dan segera pastikan lolos kualifikasi Piala Asia U20 2025. Temukan semua penjelasan mengejutkannya yang bikin bahagia di sini. Timnas Indonesia U20 memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan telak atas Timor Leste dalam pertandingan kedua grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Madia, Jakarta pada Jumat malam nanti. Tim Garuda Nusantara wajib memenangkan laga ini demi memperbesar peluang mereka lolos sebagai juara grup. Saat ini Timnas Indonesia U20 memimpin klasemen sementara grup F dengan 3 poin, unggul selisih gol atas Yaman yang juga memiliki 3 poin. Berdasarkan performa di atas kertas, Timor Leste dianggap sebagai lawan yang relatif mudah dikalahkan. Pada laga pertama, Timor Leste kalah 1-3 dari Yaman, yang menunjukkan bahwa mereka masuk dalam kategori tim terlemah di grup ini. Bagi Timnas Indonesia U20, ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Berdasarkan kemenangan 4-0 atas Maladewa di laga sebelumnya, skuad Garuda Nusantara memiliki potensi besar untuk meraih kemenangan dengan skor lebih besar. Asalkan mereka dapat lebih tenang dan efektif dalam memanfaatkan peluang yang ada. Dalam pertandingan melawan Maladewa, Timnas Indonesia U20 melepaskan 27 tembakan, namun hanya 10 yang mengarah tepat ke gawang. Jika penyelesaian akhir mereka bisa ditingkatkan, maka kemenangan dengan margin lebih besar dapat diraih saat melawan Timor Leste malam ini. Selain itu, secara head-to-head, Timnas Indonesia U20 juga memiliki catatan bagus saat berhadapan dengan Timor Leste. Dalam 3 pertemuan sebelumnya, Indonesia selalu meraih kemenangan dengan selisih minimal 2 gol. Mengemparkan, publik Dubiat heboh mendengarnya. Dengan sangat jujur dan tegas, manajer Timnas U20 kasih sindiran keras untuk Wilber Jardim. Timnas U Indonesia lebih besar dari seorang pemain. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Dan bagaimana karir Wilber Jardim di Timnas Indonesia ke depan? Simak berita yang mengejutkannya di sini. Manajer Timnas U20 Indonesia Ahmed Zaki menyindir Wilber Jardim yang memilih absen dari skuad Garuda Nusantara. Saat ini Timnas U20 Indonesia harus kehilangan salah satu pemainnya karena Wilber tidak masuk dalam daftar 23 pemain yang dipersiapkan untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025. Wilber tidak ikut merasakan kemenangan Timnas U20 Indonesia dalam pertandingan pertama grup F melawan Maladewa, di mana Indonesia meraih kemenangan besar 4-0. Absennya Wilber, bek kanan berusia 17 tahun, dikarenakan keputusan dari orang tuanya, terutama ibunya, yang meminta Wilber untuk tidak bergabung dengan Timnas Indonesia saat ini. Alasannya adalah karena Wilber memiliki jadwal padat bersama tim junior Sao Paulo di Brasil. Menanggapi absennya Wilber, Ahmed Zaki menyatakan bahwa Timnas Indonesia tidak mengalami kesulitan meskipun kehilangan satu pemain. Namun Zaki memberikan sindiran kepada Wilber, menekankan bahwa Indonesia jauh lebih besar daripada satu pemain. Ia ingin menunjukkan bahwa tim merah putih tidak tergantung pada seorang pemain saja. Bagi kami, tim ini lebih besar dari seorang pemain, kata Zaki. Indonesia lebih besar dari seorang pemain. Jadi kalau tidak berkenan hadir, ya sudah, kami masih punya banyak pemain lain. Kini Timnas U20 Indonesia bersiap menghadapi pertandingan kedua mereka di grup F, kualifikasi Piala Asia U20 2025. Skuad asuhan Indra Syafri akan bertemu dengan Timnas U20 Timor Leste pada Jumat malam ini di Stadion Madia Jakarta pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mantap! Super fantastis. Langkah super cemerlang Coach Indra Syafri jelang laga krusial versus Timor Leste nanti malam. Tak mau terlena kemenangan besar versus Maladewa di laga perdana, langsung siapkan strategi super hebat ini. Temukan semua persiapan mengagumkan Garuda muda yang bisa membuatmu terkagum dan semakin optimis. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri mengatakan bahwa saat ini timnya langsung fokus menghadapi Timor Leste setelah meraih kemenangan atas Maladewa.
dalam laga perdana grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Meski timnas 20 Indonesia menang besar, Indra Syafri sempat marah kepada pemainnya. Ia mengungkapkan kemarahannya karena di babak pertama tim Merah Putih kesulitan mencetak gol meskipun bermain dengan baik. Bermain bagus saja tidak cukup, ujar Indra Syafri. Pada babak kedua, timnas U20 Indonesia meraih kemenangan setelah Indra melakukan pergantian pemain dengan menarik 2 winger dan memasukkan 1 penyerang tambahan. Kita mempertontonkan tadi bahwa pergantian pemain, siapapun yang main, asal pergantiannya tepat, bisa mengubah kualitas penampilan tim, kata Coach Indra kepada awak media. Ia juga menambahkan bahwa ia senang melihat bahwa kualitas 23 pemain yang dipilih sangat merata. Di satu posisi ada 2 pemain dan alhamdulillah kita bisa lebih berkreasi dalam melakukan perubahan-perubahan, lanjut Coach Indra. Meskipun kesulitan di babak pertama melawan Maladewa, Indra menegaskan bahwa timnya harus tampil lebih baik saat melawan Timor Leste. Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Timor Leste nanti malam. Namun menurut Coach Indra, fokus utama bukanlah melakukan evaluasi, tetapi bagaimana mempersiapkan strategi yang tepat untuk meraih kemenangan. Jadi apa evaluasi untuk Timor Leste? Tanya Indra sebelum menjelaskan lebih lanjut. Mungkin pertanyaannya bukan evaluasi untuk Timor Leste, tapi bagaimana game plan yang akan kita siapkan melawan Timor Leste. Indra mengaku sudah menonton pertandingan Timor Leste saat melawan Yaman. Menurutnya, meski Indonesia pernah mengalahkan Timor Leste di Piala AFF U19 2024, Timor Leste tetap tidak boleh diremehkan karena mereka memiliki beberapa pemain dengan kualitas individu yang bagus. Timor Leste bukan tim yang mudah. Mereka punya 2 hingga 3 pemain yang secara individu bagus, ujar Coach Indra. Ia juga mencatat bahwa Timor Leste telah melakukan penambahan pelatih yang mungkin memberikan perubahan dalam strategi mereka. Kalau tidak salah, ada penambahan pelatih yang mendampingi pelatih lama, tambah Coach Indra. Indra menegaskan bahwa setelah kemenangan melawan Maladewa, fokus utama sekarang adalah pertandingan melawan Timor Leste. Kita tutup buku tentang Maladewa, tentu ada evaluasi, tapi kita fokus untuk menghadapi Timor Leste, ucap Coach Indra. Dan dengan izin Allah, kalau menang, kita akan fokus pada pertandingan terakhir melawan Yaman. Jadi kita hadapi satu persatu, pungkas Coach Indra. Skandal kontroversial akhirnya terungkap jelas. Mendadak Jens Raven beri pernyataan menohok soal bedanya merumput di Surabaya dan Jakarta dengan timnas Indonesia U20. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan bagaimana Raven tetap bisa perform dalam laga-laga selanjutnya ke depan? Simak semua detail lengkapnya di sini. Penyerang timnas Indonesia U20 Jens Raven merasakan perbedaan yang signifikan antara 2 kota besar di Indonesia, yakni Surabaya dan Jakarta, terutama dalam hal suhu dan cuaca. Menurut Jens, kedua kota tersebut memiliki iklim yang sangat berbeda. Jens yang bermain untuk klub FC Dordrecht U21 baru saja menjalani kesempatan keduanya membela timnas Indonesia U20. Sebelumnya, ia ikut serta dalam timnas Indonesia U20 yang berhasil menjuarai Piala AFF U19 2024 di Surabaya, Jawa Timur. Kali ini, Jens kembali memperkuat Garuda Nusantara dalam kualifikasi Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U20 bermain di grup F dengan pertandingan yang diadakan di Stadion Madia Jakarta. Jens yang baru 2 kali bermain di Indonesia merasakan perbedaan atmosfer antara Surabaya dan Jakarta. Menurutnya, Jakarta mulai terasa seperti rumah kedua baginya. Ini adalah kali kedua saya bermain di Indonesia dan saya merasa sangat nyaman di sini. Jakarta terasa seperti rumah kedua bagi saya, ujar Jens setelah pertandingan melawan timnas Maladewa. Meski begitu, Jens mengakui bahwa Surabaya lebih panas dibandingkan Jakarta. Namun ia memiliki kenangan istimewa di Surabaya karena berhasil membawa timnas Indonesia U20 meraih gelar juara Piala AFF U19 2024 di sana. Menurut saya, cuaca di Surabaya lebih panas dari Jakarta.
Tetapi memori saya di Surabaya sangat luar biasa karena itu adalah turnamen pertama saya di Indonesia dan kami berhasil menjadi juara, kata Raven. Meskipun demikian, Jens tetap merasa Jakarta adalah tempat yang spesial baginya. Ia menganggap kota ini seperti pusat atau rumah bagi tim dan ia sangat senang bisa bermain di depan para pendukung di Jakarta. Jakarta bagi saya lebih seperti rumah, tempat di mana kami merasa sangat nyaman. Itu yang membuatnya istimewa bagi saya, tutup Jens.